Hai sob, cinta memang buta, tapi dendam bisa ngeliat bahkan sampai ke password wifi kamu. Di film I'm Catalan, seorang mahasiswa gagal akademik tapi jago ngoding mutusin buat balas dendam ke mantan dan calon mertuanya. Bukan pakai otot tapi pakai otak dan koneksi internet yang sangat stabil. Siapin cemilan dan jangan lupa aktifin VPN karena kita bakal ngulik alur cerita film yang penuh drama, data, dan dosa digital. Yuk langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film kita akan melihat seorang pria bernama Wisnu. Dia adalah mahasiswa IT tingkat akhir yang tengah mencoba peruntungannya dengan melamar kerja di sejumlah perusahaan. Usut punya usut, usaha Wisnu dalam mencari pekerjaan ternyata dilatar belakangi oleh keinginan dari pacarnya, yaitu Silva. Gadis yang juga sekampus dengan Wisnu itu rupanya telah menginginkan hubungan yang lebih serius. Karena alasan itulah, Silva memaksa pacarnya agar segera mendapatkan pekerjaan demi keberlangsungan hubungan mereka ke jenjang yang lebih jauh. Mengetahui hasil dari interview tadi, Silva pun nampak kesal terhadap Wisnu. Terlebih pacarnya itu juga nampak tak memiliki upaya lebih keras dalam proses pencarian kerja. Hal itulah yang memunculkan perdebatan kecil di antara keduanya. Dalam menjalani aktivitasnya sebagai mahasiswa IT, Wisnu juga kerap dimintai tolong oleh teman-temannya untuk urusan pemrograman, terutama menyangkut urusan retas-meretas yang cukup ia kuasai. Seperti yang terjadi saat ini, di mana salah seorang temannya yang bernama Jaswin meminta tolong Wisnu untuk meretas salah satu akun Instagram gadis pujaannya. Alih-alih hanya demi melihat isi pesan masuk di akun Instagram tersebut, Wisnu yang awalnya menolak malah akhirnya setuju untuk membantu Jaswin yang notabene merupakan teman dekatnya sendiri. Dengan menumpang saluran wifi milik tetangganya dan sebuah komputer jadul, Wisnu mulai menjalankan aksinya dengan membuat tautan phishing dan berhasil menjebak targetnya itu. Singkat cerita, hari kelulusan pun tiba dan sekaligus menjadi momen perpisahan bagi Wisnu dan Silva. Meski masih berstatus pacaran, namun jarak yang memisahkan keduanya telah menjadi awal keretakan hubungan mereka. Silva yang bisa langsung bekerja di perusahaan ayahnya sangat berbeda jauh dengan Wisnu yang sampai saat ini masih menganggur dan belum ada kepastian mengenai karirnya ke depan. Pada meeting pertamanya di Royal Pridayan Finance, Silva diperkenalkan oleh ayahnya di hadapan beberapa petinggi perusahaan. Salah satunya adalah sosok manajer keuangan bernama Matthew. Mendapati karyawan baru yang langsung menjadi kepala IT sekaligus juga anak dari pemilik perusahaan tersebut, semua staf pun langsung menyambut baik kehadiran Silva di kantor mereka. Keesokan harinya, Silva yang sudah ada janji dengan Wisnu lalu meminta izin pada sang ayah untuk keluar sebentar saat jam istirahat kantor. Namun bukannya langsung diizinkan begitu saja, sang ayah malah menyuruh Silva untuk menggunakan mobilnya dengan disopiri oleh Matthew. Meski awalnya menolak, namun Silva yang sangat penurut akhirnya hanya bisa mengiyakan permintaan ayahnya itu. Dan sebagaimana yang bisa ditebak, kehadiran Matthew yang notabene hanya sekedar pengantar Silva ternyata telah memunculkan prasangka buruk dalam benak Wisnu. Kondisi inilah yang membuat pertemuannya dengan Silva berlangsung kian dingin, terutama ketika keduanya membicarakan soal karir dan masa depan masing-masing. Dengan emosi yang bercampur aduk, Wisnu menceritakan pada Jaswin soal perselisihannya dengan Silva, termasuk pertemuannya siang tadi yang berakhir buruk. Mendengar curhatan sahabatnya itu, Jaswin yang begitu polos malah menyarankan Wisnu untuk meretas akun Instagram Silva. Setidaknya dengan cara itulah maka ia bisa menyelidiki penyebab perubahan sikap dari gadis tersebut. Seolah tercerahkan dengan ide Jaswin, Wisnu yang sedari dulu memang sudah mengetahui password Instagram Silva lalu nekat login ke akun tersebut. Di waktu yang sama, momen mengantar Silva di mobil siang tadi ternyata masih terus terbayang-bayang dalam benak Matthew. Ia yang notabene masih single dan merasa kesepian akhirnya nekat mengirim pesan ke Instagram Silva. Menariknya, pesan yang dikirim Matthew ternyata langsung terbaca oleh Wisnu yang sedari tadi memang tengah mengamati akun Instagram milik Silva. Dengan penuh amarah, Wisnu yang tersulut emosi lalu membalas pesan dari Matthew dengan kata-kata kasar. Sialnya, aksi yang dilakukan oleh Wisnu ternyata malah diketahui oleh Silva. Alhasil, cekcok pun kembali terjadi di antara mereka.
Sadar dirinya telah lancang masuk dan menggunakan Instagram Silva tanpa izin, Wisnu pun berulang kali meminta maaf pada pacarnya itu dengan terus berharap agar hubungan mereka kembali baik seperti semula. Namun agaknya aksi yang dilakukan Wisnu telah benar-benar membuat Silva menjadi kesal. Dengan dibalut emosi, ia pun langsung menyatakan putus dan meminta Wisnu agar tidak lagi menghubunginya. Sejak saat itulah, perasaan Wisnu benar-benar hancur seolah wanita impian yang sekaligus ingin dinikahinya telah hilang begitu saja. Seakan tak mau menyerah, Wisnu yang sudah tidak bisa menghubungi ponsel Silva malah kini nekat menemuinya langsung di kantor. Dalam pertemuan tersebut, Silva secara terang-terangan menyatakan ingin putus dan tak mau lagi berhubungan dengan Wisnu. Bahkan saking risihnya, gadis itu pun sampai mengusir mantan pacarnya tersebut dari kantor. Kondisi juga kian keruh ketika ayah Silva tiba-tiba masuk ke ruangan dan mendapati putrinya tengah cekcok dengan Wisnu. Sontak saat itu juga Silva pun langsung disuruh untuk keluar sementara sang ayah sendiri berbincang empat mata dengan Wisnu. Dalam momen tersebut, ayah Silva menjelaskan bahwa dirinya saat muda tak memiliki waktu untuk berpacaran dengan gadis manapun karena menyibukkan diri dengan bekerja. Ia pun membandingkannya dengan Wisnu yang justru lebih banyak memikirkan soal pacaran ketimbang bekerja atau memulai karirnya. Tak terima dengan perlakuan yang didapatnya, Wisnu lalu menyambangi salah satu temannya yang bernama Anis. Dalam momen tersebut, Wisnu menceritakan pada Anis mengenai aksi penamparan yang dilakukan oleh ayah Silva tadi, termasuk hubungannya dengan Silva yang telah kandas. Tak hanya itu, Wisnu juga turut menyatakan rasa dendamnya teramat besar atas perlakuan semena-mena yang dilakukan ayah Silva tadi. Namun siapa sangka, dalam kekecewaan dan dendam besar yang tengah hinggap dalam diri Wisnu, secerca harapan seketika muncul selayaknya angin yang menyejukkan baginya. Bagaimana tidak, Anis yang memiliki toko komputer tiba-tiba dihubungi oleh salah satu cabang perusahaan milik ayah Silva yang kebetulan berada tak jauh dari tempat itu. Ia rupanya diminta untuk melakukan perbaikan printer di kantor tersebut. Bak Gayung bersambut, Wisnu yang menyadari adanya potensi untuk balas dendam pun lalu ikut dengan Anis mengunjungi kantor tersebut. Di tempat itulah ia akhirnya berhasil mendapatkan IP public server dari perusahaan Royal Pridayan Finance milik ayah Silva. Berbekal IP public server yang telah ia kantongi dan jutaan basis data kata sandi yang ia miliki, Wisnu mulai mencari celah untuk masuk ke dalam server melalui akun VPN miliknya. Dan tak butuh waktu lama, Wisnu yang ahli di bidang IT pun berhasil merangsek masuk ke dalam server milik perusahaan Royal Pridayan Finance. Di luar dugaan, aksi kecil yang dilakukan Wisnu ternyata telah membuat Royal Pridayan Finance lumpuh dalam waktu singkat. Data yang berisi rincian pelanggan dan transaksi yang ada di server mereka tiba-tiba hilang begitu saja. Atas kondisi inilah, Royal Pridayan terpaksa menghentikan layanan mereka, termasuk melakukan rapat darurat untuk membahas mengenai gangguan tersebut. Dalam pertemuan itu, Fraven selaku konsultan IT mengungkapkan bahwa kegagalan sistem yang terjadi semata bukan disebabkan oleh adanya virus, melainkan telah ada sosok hacker yang diam-diam menyusup ke dalam server perusahaan dan menghapus semua data penting di dalamnya. Namun sayangnya, sosok di balik aksi tersebut tak bisa dengan mudah diketahui mengingat pelaku menggunakan VPN dengan region luar negeri saat menjalankan aksinya. Atas saran Fraven, ayah Silva akhirnya setuju untuk membuat server sendiri yang berlokasi di kantor pusat. Sementara untuk data-data yang telah hilang kini mulai diunggah kembali menggunakan berkas manual yang kebetulan masih ada di masing-masing cabang. Langkah yang dilakukan oleh ayah Silva ternyata telah mampu mengembalikan perusahaannya bisa kembali beroperasi seperti sedia kala. Bahkan mereka kini telah memiliki sistem keamanan yang lebih baik dari sebelumnya. Hal inilah yang membuat Wisnu tak bisa beraksi sesuka hati. Setidaknya dibutuhkan effort yang lebih besar agar bisa meretas server Royal Pridayan Finance. Tak hanya sempat menggoyahkan kinerja dari perusahaan keuangan itu saja, akan tetapi insiden lumpuhnya server Royal Pridayan juga telah berdampak pada bisnis Anis itu sendiri. Karena saat ini perusahaan tersebut tak lagi bekerja sama dengan layanan bisnis lokal di tiap cabangnya. Dengan kata lain, setiap kerusakan atau kendala yang dialami oleh kantor cabang maka akan langsung ditangani oleh orang-orang dari kantor pusat. Atas kondisi tersebut, Wisnu yang seharusnya bisa leluasa berlalu lalang ke kantor cabang Royal Pridayan
kini tak bisa lagi melakukannya mengingat perusahaan keuangan itu sudah tidak membutuhkan jasa Anis lagi. Mengetahui fakta tersebut, Wisnu yang tak mau menyerah akhirnya nekat kembali masuk ke cabang Royal Fridayan di kotanya. Dengan berpura-pura sebagai pengunjung yang ingin mencari info pinjaman di tempat tersebut, Wisnu pun kembali berhasil mendapatkan akses internet yang memungkinkannya masuk ke dalam server targetnya. Menariknya, meski sempat kesulitan masuk ke dalam database perusahaan, berkat aksi phishing yang dilakukannya, Wisnu pun sukses meretas kembali sistem keamanan dan menghapus seluruh data milik Royal Fridayan. Kesal karena telah kecolongan untuk kedua kalinya, Ayah Silva pun akhirnya menyetujui saran Praven untuk merekrut seorang profesional cyber security untuk menghandle kasus peretasan kali ini. Adalah Simi, seorang ibu muda yang dikenal sebagai white hat hacker dan kerap dipekerjakan oleh sejumlah perusahaan besar untuk menangani masalah keamanan dari ancaman kejahatan cyber. Dengan bergabungnya Simi, Ayah Silva pun kini begitu yakin bila nantinya keamanan server dari perusahaan tempatnya bekerja akan lebih terlindungi. Dan benar saja, tepat malam harinya, sebuah notifikasi muncul di ponsel Simi yang memberitahukan tentang adanya aktivitas mencurigakan di server perusahaan. Dengan cepat, ia pun segera mencari tahu siapa sosok yang tengah mencoba meretas server milik perusahaan kliennya tersebut. Di waktu yang sama, Wisnu yang baru berhasil masuk ke server Royal Fridayan Finance mulai mendapati kejanggalan yang belum pernah ia jumpai sebelumnya. Keyboard dan mouse yang ia gunakan tiba-tiba saja tak bisa ia kendalikan. Tak cukup sampai di situ, Wisnu yang masih kebingungan malah kini semakin dibuat panik. Pasalnya, layar komputer miliknya tiba-tiba munculkan sebuah notifikasi yang sangat aneh. Yang mana sosok di balik server Fridayan Finance mengaku telah menemukan keberadaan Katalan. Nickname yang digunakan oleh Wisnu di akun VPN miliknya. Berbeda dengan Simi yang begitu santai meladeni upaya peretasan di server kliennya, Wisnu justru dibuat kebakaran jenggot karena ia baru pernah bertemu dengan sosok hacker sehebat itu. Dengan sangat panik, Wisnu yang tak mau jejaknya ketahuan pun langsung mematikan paksa komputernya saat itu juga. Keesokan harinya, rapat darurat kembali diadakan oleh Ayah Silva. Kali ini yang dibahas adalah mengenai upaya peretasan yang sempat dipergoki oleh Simi semalam. Dalam kesempatan itulah, Simi mengungkapkan soal kecurigaannya pada sosok di balik nama Katalan yang ia yakini berasal dari India Selatan. Namun demikian, ia tak bisa menuduh begitu saja siapa sosok di balik hacker tersebut. Terlebih belum ada lokasi pasti yang terdeteksi sepanjang penelusuran Simi. Di sisi lain, Silva yang saat itu sedang di rumah sakit tanpa sengaja malah mendapati dosen lamanya yang tengah dirawat di sana. Selayaknya seorang alumni, Silva pun menyapa dengan hangat pria tua tersebut. Hingga kemudian obrolan pun terjalin di antara mereka. Dalam obrolan mereka, dosen senior itu juga sempat menanyakan kabar beberapa mantan siswa didikannya. Tak terkecuali dengan Wisnu. Dari sinilah terungkap bagaimana proses wawancara bisa dilakukan oleh Wisnu seperti yang sempat diperlihatkan di awal film tadi. Usut punya usut, nama Wisnu bisa masuk dalam daftar tes interview tak lain adalah karena aksi peretasan yang ia lakukan pada website kampus. Sang dosen mengungkapkan bahwa dulu Wisnu seharusnya tak mendapatkan kesempatan untuk ikut berwawancara. Namun karena tak terima, ia pun akhirnya nekat meretas web kampus dan berhasil menyisipkan namanya hingga kemudian ia pun bisa berkesempatan mengikuti tes wawancara. Dari cerita itulah, Silva seketika meyakini jika selama ini sosok yang telah mengacaukan sistem keamanan perusahaan milik ayahnya tak lain dan tak bukan adalah Wisnu itu sendiri. Berbekal cerita dari mantan dosennya dan semua analisa yang sempat diutarakan Simi, Silva yang dirundung amarah pun langsung bergegas menemui Wisnu di rumahnya. Di momen itulah kemarahan Silva tumpah dengan banyak sumpah serapah yang ia tujukan pada Wisnu. Ia menyudutkan mantan pacarnya itu sebagai sosok di balik Katalan. Meski berulang kali Wisnu juga tak mengakui soal aksinya selama ini. Di akhir pertemuannya, Silva mengingatkan Wisnu agar tidak perlu lagi meretas perusahaan milik ayahnya. Karena bila tidak, maka bukan tak mungkin jika nantinya Wisnu akan berurusan dengan polisi atas tuduhan tindak kejahatan cyber. Sejak saat itulah Wisnu perlahan mulai tersadar akan kesalahannya. Dengan terus mengisi aktivitas positif bersama teman-teman dekatnya, Wisnu memulai kehidupan barunya dengan meninggalkan semua aktivitas jahat di dunia maya.
Bahkan kini perangkat komputernya pun sudah menjadi bangkai dan tak pernah disentuhnya lagi. Lain halnya dengan Silva, ia yang makin intens berkomunikasi dengan Matthew perlahan mulai menaruh perasaan saling tertarik dengan manajer keuangan tersebut. Hingga akhirnya keduanya pun memutuskan untuk menjalin hubungan spesial dan berniat untuk mengikat tali cinta mereka dengan pernikahan. Di sisi lain, sistem keamanan yang telah dimiliki Royal Fridayan ternyata tak sepenuhnya menjamin perusahaan tersebut terhindar dari ancaman hacker. Hal itu terbukti dari analisa Simi yang mencium adanya potensi serangan dari hacker lainnya. Namun bukannya melakukan pembenahan terhadap sistem keamanan server di perusahaannya, ayah Silva justru menolak gagasan Praven dan Simi yang ingin mengupgrade server hanya karena tak ingin mengeluarkan lebih banyak uang perusahaan. Sialnya, keputusan ayah Silva juga turut didukung oleh Matthew yang saat ini telah berstatus sebagai calon menantunya. Konyolnya lagi, ia yang mengetahui soal program jebakan di server perusahaan malah berniat untuk memancing kembali kemunculan Katalan. Dengan memanfaatkan Silva, Matthew akhirnya bisa bertemu langsung dengan Wisnu. Dalam momen itulah, Matthew mengungkapkan soal rencana pernikahannya dengan Silva. Termasuk menyudutkan Wisnu alih-alih memancingnya agar tersulut emosi dan mau meretas server perusahaannya lagi. Di luar dugaan, Wisnu yang merasa harga dirinya benar-benar diinjak malah tak sedikit pun tertarik untuk meretas server Royal Fridayan Finance lagi. Terlebih ia juga tahu betul bahwa semua itu merupakan rencana yang sengaja dirancang oleh Matthew untuk menjebaknya. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Nampak banyak tamu yang menghadiri pesta pernikahan Silva dan Matthew. Tak terkecuali dengan Wisnu. Dalam momen itulah raut kesedihan benar-benar tak bisa lagi disembunyikan oleh Wisnu itu sendiri. Bahkan perasaannya yang hancur pun terus menghinggapinya hingga pulang dari acara resepsi tadi. Namun siapa sangka, di balik hancurnya perasaan yang dialami Wisnu, ia ternyata telah merancang rencana besar yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya. Di luar dugaan, Wisnu diam-diam telah masuk ke server Royal Fridayan dan memaksa semua perangkat di sana untuk bekerja ekstra. Karena kondisi itulah, seluruh perangkat keras di ruangan server pun akhirnya mengalami overheat hingga terbakar habis. Mengetahui adanya kebakaran di ruang server, ayah Silva dan semua staf pun berbondong-bondong mendatangi kantor mereka. Namun sayang, tak ada yang bisa diselamatkan dari insiden tersebut. Menariknya, Simi yang sebelumnya telah menanamkan software jebakan untuk hacker di server malah mendapati fakta yang sangat mengejutkan. Karena ternyata software yang diberi nama SIEM itu telah lebih dulu diretas sebelum akhirnya si hacker menghancurkan perangkat di ruang server. Dengan semua bukti yang dimilikinya, Simi lalu menghubungi polisi untuk segera menangkap Katalan yang diyakini menjadi dalang dari aksi tadi. Tanpa membuang-buang waktu, tim cyber dari kepolisian setempat pun langsung mengejar pelaku melalui koordinat lokasi yang sempat ditangkap oleh SIEM. Namun di luar dugaan, penyergapan dilakukan polisi ternyata tidak ditujukan kepada Wisnu, melainkan justru menyasar kepada Matthew yang diduga telah menjadi aktor di balik aksi peretasan tadi. Usut punya usut, Wisnu rupanya sempat melakukan aksi phishing pada Matthew jauh sebelumnya, hanya demi mendapatkan ID MAC dari ponsel pria tersebut. Berbekal ID MAC milik Matthew itulah, Wisnu melakukan serangkaian aksi peretasan yang berujung pada terbakarnya ruangan server milik perusahaan Royal Fridayan. Melalui aksi cerdiknya itu, Wisnu akhirnya bisa berlanggeng bebas dari jeratan hukum. Sementara Matthew yang tak tahu apa-apa, kini harus berurusan dengan ancaman hukuman. Di sisi lain, perjuangan Wisnu dalam memulai karirnya pun perlahan mulai membuahkan hasil. Ia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tes wawancara dari salah satu perusahaan IT terbesar yang ada di kotanya. Menariknya, sosok yang mewawancari Wisnu rupanya tak lain dan tak bukan adalah Simi itu sendiri. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Akhirnya Wisnu sadar kalau balas dendam itu nggak bikin mantan balik, cuma bikin mantan tambah yakin kalau kamu adalah pria yang sangat aneh. Tapi ya begitulah, setiap orang punya caranya sendiri buat move on. Ada yang nangis di kamar, ada juga yang ngeretas sistem keuangan calon mertuanya. Intinya sih, kalau kamu ditinggal pas lagi susah, jangan jadi hacker. Mending jadi sukses dulu, biar mantan kamu nyesel pelan-pelan. Terima kasih telah menonton sampai habis dan tetap santuy. Sampai jumpa pada video selanjutnya.
watching. I'm the fucking king of rock, bitch. Poppin', spittin' hot shit. I'm topic, chronic. I think I'm motherfucking lost it. Making back, matter of fact, making racks where it's at. Have my back to the mat, not an act.